Kita mulai ya. Yang sebelah sini nggak kelihatan. Oh. Sini aja. Oke, ya, kelihatan semua. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi ya, dan terima kasih Anda berkenan hadir. Ini pertemuan kita yang ke-6. Tinggal satu kali pertemuan lagi, kemudian kita berpisah, dan insya Allah nanti kita ketemu di diploma 4. Kalau Anda perhatikan suasana kelas, coba nanti lihat foto di PowerPoint itu, sidang BPUPKI seperti ini. Nanti Soekarno-nya diri di depan, kemudian Muhammad Yamin, Supomo, persis seperti sidang BPUPKI. Oke, tadi Komkas sudah menghubungi saya. Beliau bilang ada tiga mahasiswa yang berkenan untuk tampil tanpa harus diacak. Saya pikir oke, ini pertemuan kita ke-6 dan nanti ke-7. Kita happy aja, kita nikmati suasana pertemuan kita yang tinggal sedikit. Prinsipnya adalah pertama, Anda bersyukur, terima kasih pada guru-guru Anda di SD, SMP, SMA, terima kasih pada mereka semua yang sudah memberikan Anda ilmu sampai Anda bisa baca dan lain sebagainya, kemudian bicara tentang Pancasila normatif dan lain sebagainya. Kemudian Anda ketemu saya, kita bicara tentang Pancasila terapan, kemudian Anda baca buku, Anda lihat video, kemudian Anda berpendapat. Anda sedang dilatih mempunyai kemampuan public speaking. Kenapa public speaking itu penting? Karena apapun profesi Anda perlu punya kemampuan public speaking. Apapun profesi Anda harus punya kemampuan berbicara dengan orang lain. Punya kemampuan menyampaikan pendapat. Punya kemampuan mempengaruhi orang lain. Kalau nanti Anda punya perusahaan pemetaan misalnya, Anda promosi agar perusahaan Anda laku, itu kan kemampuan mempengaruhi orang lain. Dan itu kita pelajari sekarang. Jadi saya ingin mata kuliah PPKN itu bukan cuma sekedar menghafal sila-sila Pancasila, tetapi membangun kepribadian Anda. Ingat ajaran Mario Teguh, meskipun ada beberapa hal yang kita pandang negatif dari beliau, tapi kan ada hal positifnya juga, karena tiap manusia itu ada posisi, ada negatif, ada positif ya. Kita ambil positifnya dari Mario Teguh ketika beliau bilang, good is not enough when better is possible. Baik saja belum cukup, kalau lebih baik masih mungkin ya. Kalau ada orang bilang, oh kamu sudah baik, baik saja belum cukup, kalau lebih baik masih mungkin ya. Itu nasihatnya Mario Teguh, dan hari ini kita akan belajar itu, termasuk saya juga terus belajar ya. Kita lihat, kita dengarkan pendapat dari Hani Agusti. Mana orang? Ya, silakan Mbak. Silakan duduk di sebelah saya. Jadi beliau akan cerita. Ya, silakan duduk. Beliau akan bercerita tentang isi video pertama. Mohon perhatian. Boleh santai, tapi mohon suaranya jangan bersaing dengan suara saya, karena nanti saya harus keras suaranya. Jadi beliau akan bercerita tentang video 1. Video 1 itu bercerita tentang hasil penelitian saya di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian itu sudah masuk di jurnal internasional dan berbicara tentang kesejahteraan. Nanti beliau akan bicara tentang lesson learn-nya, apa yang bisa kita pelajari dari video itu ya. Mari kita dengarkan. Silakan Mbak, perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani Agusti, NIT 23D18904, presensi nomor 21. Oke, dulu dengan saya di sini di hadapan teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan hasil pendapat saya mengenai video yang telah Bapak beliau share di grup yang berjudul
Community Business Action Plan Based Original Potential in the Framework of Agrarian Reform atau usaha masyarakat berbasis wilayah dalam bidang reforma agraria. Studi ini dilakukan di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Pada video tersebut, saya mendapatkan pembahasan tentang action plan atau usaha bagi masyarakat yang berbasis potensi wilayah dalam bidang reforma agraria. Mengapa harus dikaitkan dengan reforma agraria? Karena dalam reforma agraria itu ada sebuah kegiatan yang mempertemukan antara dua titik tentang penataan aset. Dalam hal ini, aset yang dimiliki masyarakat dan penataan akses yang bagaimana masyarakat setempat memanfaatkan aset tersebut. Aset tersebut juga dimanfaatkan untuk bisnis dalam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa Sendang. Ada pula lesson learned yang dapat saya ambil dari video tersebut. Yang pertama yaitu mengenai ketuhanan. Pada video tersebut dinyatakan saat masyarakat berada di fase penurunan ekonomi atau ekonomi yang rendah, para masyarakat desa Sendang terus berusaha dan ikhtiar terhadap Yang Maha Kuasa untuk meningkatkan ekonomi tersebut. Karena pada dasarnya reforma agraria ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan. Terdapat perbedaan status sosial pada masyarakat Sendang, di mana perbedaan sosial dan perbedaan pekerjaan, perbedaan status sosial tersebut tidak membuat masyarakat beda-bedakan antara satu sama lain, justru membuat masyarakat terinspirasi untuk menjadi satu dan mencapai titik kesejahteraan pada pembahasan peningkatan ekonomi. Yang ketiga, kebangsaan. Masyarakat desa Sendang memiliki rasa syukur yang sangat tinggi terhadap aset yang mereka miliki, sehingga para pemerintah desa melakukan action plan untuk membangun desa Sendang melalui reformasi agraria, sehingga adanya kontribusi antara masyarakat dan pemerintah desa serta kerjasama untuk mencapai titik kesejahteraan terhadap perekonomian masyarakat desa. Yang keempat yaitu kerakyatan, di mana adanya niat serta action plan yang dilakukan dan dipimpin oleh pemerintah desa dan dilaksanakan secara tertib oleh masyarakat desa Sendang untuk mencapai kesejahteraan tersebut melalui teknik reforma agraria. Yang kelima, keadilan, yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah desa untuk merasakan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut agar mencapai titik kesejahteraan tadi dan tidak adanya perbedaan terhadap perekonomian masyarakat. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi Anda sudah dengar beliau narasumber satu begitu ya, bicara tentang lesson learned yang kita dapat ambil dari video 1. Video 1 itu sesungguhnya bicara tentang kesejahteraan. Dan kalau bicara tentang kesejahteraan itu nanti kan kita mainnya di value yang kelima ya, keadilan sosial, itu nuansanya kesejahteraan. Kemudian di video itu, di hasil penelitian saya di artikel jurnal internasional itu, saya menjelaskan bahwa kesejahteraan itu tidak tunggal. Kesejahteraan itu bukan cuma satu hal. Kesejahteraan itu banyak hal. Biasanya orang kalau sudah bicara kesejahteraan hanya dihubungkan dengan ekonomi. Makanya kesejahteraan ekonomi. Pendapatannya sekian, harta bendanya ini dan itu dan lain sebagainya. Itu namanya kesejahteraan ekonomi. Tetapi ada juga kesejahteraan sosial. Apa itu? Ketika mereka bisa hidup harmoni, tidak konflik, rukun. Kalau bahasa Wonogirinya bilang guyup, antara tetangga itu guyup, rukun. Ada juga namanya kesejahteraan psikologis. Ketika orang tenang bekerja, tidak terancam oleh sesuatu. Bayangkan Anda sedang bekerja, bayangkan Anda di Pulau Rempang, Anda sedang bekerja, kemudian tiba-tiba Anda didatangi, Mas, besok pindah, tanahnya mau saya pakai. Investor. Itu kan bikin tidak sejahtera secara psikologis. Maka kesejahteraan psikologis itu penting. Jadi ada kesejahteraan ekonomi, berapa rupiah pendapatannya, apa harta yang Anda miliki. Ada kesejahteraan sosial ketika Anda rukun, damai, harmoni dengan sahabat-sahabat Anda di wilayah yang sama.
Ada kesejahteraan psikologis ketika Anda bisa beraktivitas dengan baik tanpa merasa terancam. Dan ada kesejahteraan budaya. Apa itu? Ketika Anda bisa mengekspresikan kesenian, tradisi di wilayah Anda. Jadi minimal ada 4. Nanti Anda bisa tambah kesejahteraan politik dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau ada 4 kesejahteraan dan mungkin bisa lebih, bagaimana menghubungkannya dengan Pancasila? Berarti yang tadi kita bicara itu hubungannya dengan value yang kelima, keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu tidak akan muncul kalau tidak ada value yang keempat, kerakyatan. Bahwa semua itu dalam rangka memberi kepentingan, memenuhi kepentingan, mendorong kesempatan pada masyarakat untuk memenuhi kepentingannya. Jadi orang bilang pro rakyat. Ya, jadi segala macam kesejahteraan itu untuk rakyat. Itu value yang keempat. Mengapa kemudian value yang keempat itu bisa muncul? Karena kita punya nasionalisme yang tinggi. Kita punya rasa kebangsaan yang tinggi. Kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia, kita cinta Indonesia, dan kita ingin berkontribusi. Maka kemudian segenap elemen bangsa, segenap pihak, segenap unsur berusaha memberi kontribusi terbaik agar kemudian masyarakat bisa menikmati kesejahteraan. Apa dasarnya? Value kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus adil. Kalau orang bekerja keras, dapatnya tentu lebih besar daripada yang tidak bekerja keras. Harus beradab, bahwa setiap orang itu punya martabat dan harus dihargai. Baru kemudian dasar berikutnya yang paling utama adalah value pertama. Bahwa Tuhan perintahkan kita, apapun agama Anda, Tuhan perintahkan kita 2. Beribadah kepada Beliau sesuai dengan tata cara beribadah menurut agama Anda masing-masing. Yang Islam versi Islam, yang Katolik versi Katolik, Hindu versi Hindu, yang Protestan versi Protestan, apapun agama Anda, beribadah kepada Beliau Tuhan yang Maha Esa itu versi agama Anda masing-masing. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berbuat kebaikan. Jadi itu lesson learn yang bisa kita pelajari dari video Sari. Dan yang tadi disampaikan beliau, narasumber 1 sudah oke. Beda-beda sedikit kalimat, biasa ya, karena beda kepala, beda kalimat, tapi maknanya sama. Saya pikir demikian, applause buat beliau, terima kasih. Sebelum beliau kembali ke tempat duduk, ada pertanyaan kepada beliau atau ada yang komentar? Silakan. Sidang BPUPKI dibuka. Ada? Siapa yang mau komentar? Hands up, kemudian nanti saya lihat. Oh iya. Sekarang saya bisa lihat wajahnya satu-satu ya, tidak terhalang. Tadi yang sebelah ini terhalang komputer, saya geser. Minta dibantu Komkes. Saya bisa lihat wajah Anda. Satu kali lagi saya ketemu, bisa lagi lihat wajah Anda. Mudah-mudahan bisa lihat terus wajah Anda sampai Anda jadi pengusaha perpetaan atau menjadi birokrat pertanahan. Pilihannya 2 ya, swasta atau pemerintah. Kalau di pemerintahan berarti birokrat. Kalau di swasta berarti pengusaha pertanahan. Ya. Ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Terima kasih pada narasumber 1, silakan kembali ke tempat. Applause buat beliau sekali lagi. Terima kasih. Jadi memang beliau sudah siap ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua berarti video kedua ya. Video kedua tentang master plan kalau nggak salah ya. Pembuatan master plan. Oke. Oh ya. Video kedua tentang master plan. Itu juga hasil penelitian sekaligus pemberdayaan masyarakat ya. Jadi saya memberdayakan masyarakat di Pucung, kemudian saya tulis laporannya, saya masukkan ke jurnal internasional dan kemudian diposting ya. Mas, oh ini perempuan, saya pikir Mas. Mbak ya, Sofia Nur Aulia, mana orangnya? Oke, applause. Ya. Kita dengarkan Sofia cerita ya. Perkenalkan diri, kemudian cerita. Video 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Aulia, NIT 23D18930, absen 47. Pada video kedua berjudul Pembuatan Master Plan Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul.
Di sini dilakukan 3 kali pertemuan pihak STPN dengan pemerintah Desa Pucung. Pertemuan yang pertama dilakukan pada tanggal 25 Juni 2021 yang membahas tujuan, yaitu mewujudkan Desa Pucung yang mandiri, damai, dan sejahtera sesuai dengan tagline Pucung Mandara. Pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 5 November 2021 yang membahas tentang kebutuhan masyarakat akan adanya master plan. Pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 12 November 2021 untuk membuat master plan Desa Pucung secara partisipasi yang difasilitasi dan supervisi oleh STPN. Ada beberapa langkah dalam pembuatan master plan. Yang pertama, memperhatikan potensi desa. Potensi desa ini tergolong menjadi fisik dan non-fisik. Fisiknya berupa formasi batuan, jenis tanah, lereng, dan hidrologi. Non-fisiknya berupa usia produktif, komponen gender, tingkat pendidikan penduduk, dan provinsi penduduk. Yang kedua, memfasilitasi pembuatan master plan dengan menyediakan peta dan data yang relevan. Yang ketiga, kepala desa meminta seluruh kepala dukuh memberi masukan tentang rencana pembangunan di wilayah masing-masing. Yang keempat, kepala desa dan tokoh masyarakat membuat masukan tertulis. Yang kelima, menyerahkan masukan tersebut ke kepala desa. Yang keenam, kepala desa menghimpun dan memasukkan lalu melakukan rekapitulasi. Yang ketujuh, memadukan data dan peta yang tersedia dengan memasukkan saran atau masukan dari para kepala dukuh. Yang ke-9, mereka membuat perbaikan, dan yang 10 mulai membuat master plan tersebut. Isi master plan tersebut ada 3. Yang pertama, konsepsi pembangunan. Yang kedua, zonasi pembangunan, dan yang ketiga adalah pembidangan pembangunan. Lesson learned dari video kedua, yang pertama, sila ke-1, ketuhanan. Dalam Islam ada hadis yang mengatakan barang siapa mempermudah urusan orang lain, niscaya Allah akan mempermudah urusan dunia akhiratnya. Pihak STPN menerapkan hadis tersebut dengan memberikan bantuan kepada pemerintah Desa Pucung. Selain itu, pihak STPN juga melakukan hubungan baik dengan masyarakat Desa Pucung. Jadi di sini tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Sila kedua yaitu kemanusiaan. Pihak STPN memperlakukan masyarakat Desa Pucung secara adil melalui penerimaan masukan itu tadi tanpa memandang latar belakangnya, dan bersedia memberikan bantuan Desa Pucung untuk membuat master plan tadi. Yang ketiga, sila kebangsaan. Usaha masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk bela negara non-fisik. Mengapa? Karena secara tidak langsung masyarakat sudah membantu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat walau hanya selingkup desa. Sila keempat, kerakyatan. Masyarakat berperan dan berani mengambil tindakan atau aksi untuk melakukan sebuah usaha guna menciptakan masyarakat melalui musyawarah mufakat. Pihak STPN dan pemerintah Desa Pucung telah menerapkan sila keempat melalui musyawarah mufakat untuk mewujudkan kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan. Melalui master plan, potensi daerah dapat terkelola dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Desa Pucung. Sekian, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Hands up, angkat tangan, kemudian bicara. Atau boleh bertanya, boleh komentar. Seperti di YouTube ya, subscribe and comment. Oh ya, silakan Mbak. Kita dengarkan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri. Jadi pertanyaan saya adalah video 2 menjelaskan tentang development of Pucung Village Master Plan Gunung Kidul Regency atau pembuatan master plan di Gunung Kidul. Di dalam video tersebut membahas tentang ada 2 potensi, yaitu potensi fisik dan non fisik. Jadi apa maksud potensi fisik dan non fisik dalam video tersebut? Oke, silakan Mbak narasumber. Seperti namanya, potensi fisik berarti
dia ada wujudnya, yaitu formasi batuan seperti yang saya katakan tadi. Ada formasi batuan, jenis tanah, lereng, dan hidrologi. Itu bisa kita lihat. Sedangkan non fisiknya itu hanya kita bisa rasakan, yaitu dalam bentuk usia produktif, komposisi gender, tingkat pendidikan penduduk, dan provinsi penduduk. Bagaimana? Oke, saya tambahkan ya. Ketika Anda bicara tentang potensi fisik dan non-fisik, jangan terjebak dengan kata-kata ada wujudnya dan tidak ada wujudnya. Potensi fisik itu fisik alamiah. Misalnya kondisi topografi, sungai, kars, dan lain sebagainya. Yang non-fisik itu demografi. Demografi itu penduduk, ada fisiknya, ada penduduknya, itu ada orangnya, ada kepala desa, ada carik, ada warga yang lain. Nah, kemudian baru nanti dari demografi itu dipecah. Ya, ada tingkat umur, tingkat pendidikan, profesi, dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya ada wujudnya. Cuman yang satu fisik alamiah, yang satu yang bersifat sosial, demografi, kependudukan, termasuk berbagai potensi ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Saya nggak banyak komentar karena saya pikir sudah oke, sudah keren. Tapi kan seperti tadi saya bilang, setiap orang punya pandangan berbeda atau punya komentar yang mungkin berbeda. Silakan kalau ada yang mau komentar lagi. Ya, silakan Mas Wahono kalau nggak salah namamu ya, bukan? Saya ingin bertanya. Namamu Wahono betul? Iya. Oh iya. Aku hafal. Ya. Karena ini pembuatan master plan, saya jadi teringat sebuah kata-kata dari Rendra. Us. Apa itu perjuangan? Perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Saya ingin bertanya, apakah ada indikator kesuksesan dari sebuah master plan yang dibuat? Indikatornya berupa indikator fisik yang bisa dibuktikan secara real time. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan narasumber. Jadi, itu sebetulnya pertanyaan diploma 4 ya. Mudah-mudahan narasumber bisa jawab. Kita doakan ya. Tapi itu diploma 4 pertanyaan. Silakan Mbak, happy aja. Jawab semampunya. Tapi nanti kalau di diploma 4 ketemu saya, itu saya jelaskan detail ya. Ayo, sekarang semampunya saja. Untuk indikator kesuksesannya, mungkin kalau dari non fisik, misalnya usia produktif, mungkin Desa Pucung bisa memilih orang-orang yang umurnya lebih produktif agar kegiatannya itu juga bisa berjalan dengan lancar. Terus komposisi gender itu adalah persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Jadi semua berhak berpendapat. Yang ketiga, tingkat pendidikan juga mempengaruhi ya. Kalau misalnya mungkin orang yang berpendidikan tinggi wawasannya lebih luas. Terus yang profesi penduduk itu juga mempengaruhi. Misalnya orang yang bekerja di sektor formal dengan non formal. Orang yang bekerja di sektor formal mungkin cara berpikirnya, terus juga cara bekerjanya itu lebih formal dan lebih baku. Terus juga cara mengambil keputusannya lebih baik. Tapi juga belum tentu. Itu hanya mayoritas. Bagaimana? Saya juga. Gimana? Tambah bingung atau tambah tahu? Bingung. Ayo, silakan. Karena saya bertanya tentang indikator, kalau kita ibaratkan master plan adalah variabel itu juga bisa dipecah menjadi indikator. Setahu saya, kalau kita bicara tentang metodologi penelitian, nah indikatornya yang saya tanyakan indikator kesuksesan. Kesuksesan adalah keberhasilan tentang master plan, yaitu realisasinya tentang master plan. Apakah yang menunjukkan bahwa master plan ini berhasil, master plan ini gagal. Nah, untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan tersebut, itu ditentukan lewat indikator. Ya, indikator itu yang saya tanyakan. Oke, saya bantu ya. Pertanyaan saya, kamu sudah pernah kuliah selain di STPN? Sudah. Oke. Apa bidang ilmu yang kamu tekuni? Sastra. Oh ya. Oke. Nanti baca buku The Power of Word ya. Kekuatan kata-kata. Oke, berikutnya kalau kamu tanya tentang indikator di master plan itu, nanti kalau kamu nanti baca naskahnya ya. Kamu googling, cari artikelnya. Master plan di Desa Pucung itu minimal ada 2.
indikator kesuksesannya. Pertama pembidangan, yang kedua pengwilayahan atau zonasi. Pembidangan dan zonasi. Pembidangan itu nanti dibagi pertanian, peternakan, perikanan, ditentukan di situ. Pertanian harus begini, peternakan harus begini. Nah, kalau begininya itu tercapai berarti itu sukses. Jadi pembidangan. Ada juga zonasi. Kelurahan Pucung itu dibagi menjadi utara, tengah, dan selatan. Utara nanti pertanian, tengah itu basisnya adalah pemerintahan, selatan kekuatannya pada pariwisata. Jadi nanti itu menunjukkan keberhasilan. Kalau bagian utaranya sukses di pertanian itu berarti berhasil. Kalau kemudian yang tengah pelayanan pemerintahannya baik itu berhasil. Kalau yang selatan ekoturismenya berkembang pesat itu berhasil. Jadi itu indikatornya. Ya. Nanti detailnya bisa Anda lihat di artikelnya ya, di naskahnya. Anda googling di internet, tulis Aristina Nugroho Master Plan Pucung nanti keluar. Ya. Oke, ada yang lain selain Wahono? Ada yang pernah kuliah selain di STPN? Oh, mbaknya. Apa ilmunya? Pendidikan biologi. Biologi. Wah, serem juga ya. Biologi, bedah membedah. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk narasumber kedua. Aplaus buat beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mana tugasnya? Ya. Ya. Kelihatan kalau beliau siap ya. Sekarang orang ketiga. Orang ketiga siapa? Biasanya kalau suami istri bercerai karena ada orang ketiga. Orang ketiganya Zaima Royhana Zulfa. Silakan perkenalkan diri, kemudian presentasi. Video ketiga ada. Oh ya. Kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaima Royhana Zulfa, NIT 23D18939, presensi 56. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video ketiga yang membahas tentang pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah desa di Desa Pucung. Di sini, lesson learn yang saya dapat, yang pertama adalah nilai ketuhanan, yaitu dijelaskan di video tentang mengenali diri sendiri, dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan dasar keimanan dan keyakinan. Tujuannya apa? Di sini mereka akan menjadi seorang pemimpin yang harus mengenali dirinya, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mampu memimpin warganya dengan nilai religius, yang bisa melaksanakan dengan kejujuran, yang tidak hanya membohongi masyarakat dengan janji-janjinya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang saya dapat dari video ketiga adalah seorang pemimpin harus memiliki rasa keadilan untuk sesama manusia dan memperlakukan manusia secara beradab. Di video ketiga ini, mereka melakukan diskusi antara STPN dengan pihak pemerintah desa. Di situ adanya kontribusi mereka untuk menerima pendapat dari pihak STPN dan pemerintah desa untuk memajukan pemerintahan yang mempunyai pemimpin yang baik. Yang ketiga adalah nilai kebangsaan. Rasa syukur yang dimiliki pemerintah Desa Pucung karena memiliki orang-orang yang berkualitas. Dan rasa cinta mereka terhadap masyarakat Desa Pucung, mereka melakukan kontribusi adalah merealisasikan master plan melalui sosialisasi yang dilaksanakan dengan kerjasama terhadap STPN. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Pemerintah Desa Pucung berani mengambil langkah untuk bekerja sama dengan STPN untuk mengadakan sosialisasi leadership sesuai dengan master plan Desa Pucung. Yang terakhir, nilai yang saya ambil dari video ketiga adalah kesejahteraan. Dengan memberikan sosialisasi itu, Desa Pucung dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas sehingga dapat memajukan kesejahteraan terhadap Desa Pucung. Mungkin itu yang saya dapatkan dari video ketiga. Saya nggak bisa komentar karena saya pikir udah bagus ya. Jadi Anda perhatikan
narasumber 1, 2, 3, oke ya. Tetapi walaupun bagus kan tetap harus ada komentar ya. Anies Baswedan bagus dikomentari, Prabowo Subianto bagus dikomentari, Ganjar Pranowo bagus dikomentari. Komentar bukan untuk menghina, tetapi untuk mempertajam gagasan gitu ya. Seolah-olah kita sedang kampanye pemilu. Oke, siapa yang berkenan mengkritik, memberi komentar narasumber 3? Selain Wahono, Wahono sudah siap itu, dia mau tulis 2 halaman itu. Selain Wahono, Wahono sastra, tadi narasumber kedua biologi, Mbak? Belum. Ada? Kalau nggak ada, saya pakai jabatan. Ada bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2. Wah, Komkes. Kalau Komkes sudah terlalu akrab sama saya nggak mau. Yang lain. Ya. Jadi bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2, wakil Komkes. Keamanan ada keamanan di sini? Bidang konsumsi ada? Tidak ada. Kalau konsumsi bisa orang itu gemuk. Rata-rata kurus jadi nggak ada yang bagian konsumsi. Ada? Kalau nggak ada pakai jabatan. Harus ada yang komentar. Sidang BPUPKI itu harus ramai, masa BPUPKI sepi. Nggak ada? Kita mulai ya. Bendaharawan 2. Mana bendahara 2? Ya, diri Mas. Diri dulu. Diri. Oke. Sekarang komentar. Komentar tentang yang beliau sampaikan. Beliau tadi bicara tentang leadership ya. Ambil lesson learn-nya. Boleh sama, boleh berbeda, boleh mengkritik. Ya? Kenapa? Nah, sekarang fokus. Fokusnya adalah, perhatikan, lihat saya, fokus ya. Fokus, lihat saya. Sekarang kamu bicara tentang leadership. Ya, silakan. Fokus. Bicara tentang leadership. Leadership itu apa? Nanti kita lihat dulu ya. Kita cecar bendaharawan 2. Kalau gagal kita pecat. Ya. Apa? Leadership itu apa? Nanti saya kirim ke YouTube, kelihatan ibumu kamu nggak ngomong, marah ibumu. Sudah berapa kalian SPP-nya di desa itu? Saya nggak tahu. Berapa? 11 juta, 12 juta? Masa 12 juta hanya diam? Kata ibunya, percuma biar 12 juta cuma diam di depan Pak Aris. Ya, kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Ayo, 12 juta ini sayang itu. Ayo, apa itu kepemimpinan? Saya tanya lagi, kamu pemimpin bukan? Bukan. Ini ilmunya, ini lesson learn-nya. Perhatikan lesson learn-nya, pelajaran yang dapat diambil. Bahwa Anda semua itu pemimpin. Jangan mau kalau dibilang Anda bukan pemimpin. Apapun jabatan Anda pemimpin. Apapun posisi Anda pemimpin. Anda memimpin di posisi Anda memimpin di jabatan Anda. Lihat di STPN, siapa pemimpinnya? Ketua STPN. Oke, beliau memimpin seluruh STPN. Bagaimana dengan Aris Tiono Nugroho? Saya kepala divisi pemberdayaan masyarakat. Saya memimpin di situ. Kalau ngomong soal pemberdayaan, saya ahlinya. Kalau ngomong soal masyarakat, saya ahlinya di STPN. Kalau ngomong sosiologi, saya ahlinya di STPN. Pemimpin begitu. Beliau memimpin, minimal bendaharawan memimpin uang. Berapa iuran yang ditarik, dipotong sana, dipotong sini. Ya, kalau nanti ada yang terlambat, kirimannya dia tanggung jawab. Kan pemimpin. Ya, oke. Bendaharawan 2 selesai. Mana bendaharawan 1? Bosnya. Angkat tangan dulu, hands up. Bendaharawan 1. Angkat tangan dulu. Masa nggak ada? Ya, diri Mbak. Diri dulu ya. Komentar beliau. Nggak ada. Harus ada. Perhatikan ya, kalau nanti Anda, ini contoh. Anda bekerja di BPN, misalnya ya, kalau Tuhan berkenan. Anda bekerja di BPN, kemudian tiba-tiba ada surat memo dari kepala kantor, Anda staf di kantor pertanahan. Ini saya alami ketika saya di kantor pertanahan. Jadi ketika saya udah pernah cerita di kelas Anda kan, saya dapat memo dari kepala kantor. Pak Aris, silahkan hadiri pertemuan ahli air tanah di ITB Bandung. Berarti kan saya harus bilang, oke, siap.
berangkat. Sampai di sana kan nggak boleh nggak ngomong. Kalau nggak ngomong, honor nggak cair. Anda juga harus ngomong. Nanti honor Anda nggak cair. Yang bayar honornya Komkes ya. Ya, ngomong nggak? Apa aja? Komentar. Hari ini beliau sedang bicara tentang leadership. Kenapa leadership itu penting? Karena tadi sudah diomong oleh Wahono. Kekuatan kata-kata itu harus diwujudkan dengan tindakan. Ya, nanti tanya sama dia ahlinya itu soal ngomong ya. Kekuatan kata-kata itu, the power of word itu harus diwujudkan dengan tindakan. Master plan itu kekuatannya pada kata-katanya, pada teksnya. Tetapi master plan Desa Pucung nggak ada artinya kalau kemudian tidak ada yang melaksanakan. Supaya bisa dilaksanakan, semua orang dilatih menjadi pemimpin. Itu yang saya laksanakan di Desa Pucung. Dibantu bikin master plan-nya, dilatih untuk melaksanakannya. Silahkan komentar, Pak. Harapan 1. Ayo, apa aja? Selamat pagi, selamat siang, minimal assalamualaikum. Ya. Nggak ada. Oke, duduk. Di atas bendaharawan apa? Oh, sekretaris. Mana sekretaris 2? Angkat tangan dulu, kan saya nggak hafal. Sekretaris 2, hands up. Laki-laki atau perempuan? Oh, mana itu? Oh, angkat tangan dulu, saya nggak itu. Oh, ada, ya. Diri enggak? Diri dulu. Ingat ya, 12 juta loh. Kalian sekolah 12 juta kan mahal ya. Ya, ngomong, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ayo silakan. Tentang leadership kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan itu merupakan suatu Saya bantu, Mbak, lihat saya. Anda pemimpin bukan? saya pemimpin Pak. Oke, apa yang Anda pimpin? Masyarakat. Pasti gara-gara tadi malam dia nonton debat calon presiden. Moderator, Pak. Anda memimpin bidang Anda, gitu kan? Anda kan sekretaris toh? Ya, memimpin bidang Anda. Apa yang Anda kerjakan di sekretariat? Memimpin teman-teman. Ya, yang dikerjakan apa? Sekretaris kelas itu tugasnya apa ini? Absen. Ya. Mencari jika ada tugas dan absen. Nah, itu kan pemimpin tuh. Jadi Anda minimal pertama Anda memimpin diri Anda sendiri agar melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian kalau ada sahabat, ada kawan yang butuh motivasi, Anda memotivasi gitu loh. Begitu. Oke ya. Ada lagi yang lain? Saya sudah diingatkan Komkes, waktunya sudah mau habis, dia sudah tunjuk-tunjuk kasih kode. Masih lama. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, putih ya. Yang saya hafal putih Wahono. Sudah pernah kuliah putih? Sudah? Oh belum. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin bertanya, seorang pemimpin memiliki aspek-aspek dalam kepemimpinan. Yang tadi disebutkan bahwa pemimpin harus memiliki sikap adil dan beradab. Bagaimana sikap jika namanya memimpin suatu kelompok, pasti ada yang berbeda pendapat, yang bisa pendapat itu menjadi debat. Nah, itu bagaimana menyikapi sebagai seorang pemimpin, menyikapi seorang yang sedang berdebat hebat dengan sikap yang adil dan beradab. Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan pasal kedua, sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang tidak beradab. Di situ kan tadi Mbak Putih bertanya tentang debat ya, Mbak. Kan kita di dalam Pancasila itu melaksanakan dengan musyawarah. Kalau itu adalah perdebatan hebat, kita bisa menjadi penengah untuk kedua yang bermasalah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu, menanyakan permasalahan apa yang terjadi dan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mendapat mufakat.
Dan kita menerima pendapat antara si A dan si B untuk mendapatkan yang terbaik, hasil yang baik. Maksudnya kita tidak bisa membela satu dengan yang lain, tapi kita dengan musyawarah itu kita bisa menilai pendapat satu dengan yang lain untuk dijadikan satu untuk menjadi musyawarah yang mufakat. Seperti itu. Oke, saya tambahkan ya. Anda kan pernah belajar fisika toh? Dan sekarang juga Anda masih belajar fisika. Anda pernah lihat kalau di fisika itu ada namanya teori resultan. Tulisannya resultante, tapi bacanya resultan. Ada gaya ke atas, ada gaya ke samping. Bagaimana resultannya? Ini ditarik garis sana, nah kemudian muncul resultannya. Apa maksudnya dalam konteks sosial? Maksudnya adalah ambil sisi baiknya dari pendapat A, ambil sisi baik dari pendapat B, maka kemudian sisi baik itu yang kemudian diperjuangkan, kemudian diterapkan. Ya, itu teknik untuk menghormati dua pihak yang saling berbeda pendapat. Oke? Ada lagi yang lain? Wah, mulai banyak penggemarmu. Silakan Mbak. Ya, perkenalkan diri Mbak. Oke, pertanyaan saya di sini, pembahasan kita kali ini kan tentang leadership. Ya. Bagaimana dengan pandangan kita terhadap posisi kita di mana kita berada dipimpin, bukan sebagai pemimpin. Apakah ada kewajiban atau hak bagaimana kita posisi dipimpin tersebut? Ya, sebagai orang yang dipimpin ya, hak dan kewajibannya apa? Oke, bagus. Silakan Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Hak dan kewajiban kita sebagai seseorang yang dipimpin adalah mematuhi perintah dari seorang pemimpin. Jika selama perintahnya itu sesuai dengan aturan, tidak menyimpang dengan aturan yang berlaku di dalam sebuah instansi, apalagi kita di STPN. Ketika pemimpin kita memerintahkan kita untuk misalnya masuk kuliah jam 7, kita harus tepat jam 7, tidak boleh melanggarnya. Itu hak kita. Itu kewajiban kita untuk mematuhi perintah dari pimpinan. Hak kita adalah bisa menolak ketika pimpinan menyuruh kita untuk melaksanakan yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya Komkes menyuruh kita nanti bolos kuliah, itu kita bisa menolak karena itu hak kita. Hak kita mendapat kuliah jam 7. Dan Anda harus lapor saya kalau Komkes bilang begitu ya. Mungkin okay. Itu. Nah, sudah? Sudah. Oke, saya tambahkan. Nah ini pentingnya masuk diploma 4. Jadi kalau nanti di diploma 4 Anda ketemu saya di mata kuliah sosiologi agraria. Di sosiologi agraria itu ada teori namanya teori aksi. Di dalam teori aksi itu Anda diajarkan bagaimana mempengaruhi orang lain lewat teknik membangun kesadaran. Apa itu kesadaran? Ketika Anda mengerjakan sesuatu berdasarkan konsep yang Anda miliki. Nah, ketika Anda melakukan sesuatu berdasarkan konsep yang Anda miliki, itu ada dua sisi. Sisi sebagai subjek, penentu, pengambil keputusan, sisi sebagai objek, sebagai pihak yang ditentukan oleh orang lain. Sebagai penentu, sebagai pengambil keputusan, Anda adalah pemimpin. Tetapi sebagai orang yang ditentukan oleh sesuatu dan harus tunduk pada sesuatu, itu Anda sebagai orang yang dipimpin. Ya, leader and follower. Nah, nanti di diploma 4 Anda ketemu saya bisa belajar begitu. Ya. Jadi itu di teori aksi ada subjek, ada objek, subjek sebagai pemimpin, objek sebagai follower. Oke, ada lagi yang lain? Tadi ada dua ya? Ya Mbak, silakan Mbak. Masih lama waktunya. Oke, nah itu susah ya. Diciptakan atau dilahirkan. Kita dengarkan ceritanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, seorang pemimpin itu harus dilahirkan. Karena seorang pemimpin adalah tidak hanya memimpin dirinya sendiri, tapi memimpin banyak orang. Bagaimana cara menciptakan itu? Dengan menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri, tentang menghargai seseorang, tentang bagaimana kita bisa, ketika kita ingin dihargai, kita juga harus mampu menghargai orang tersebut. Jadi menurut saya, seorang pemimpin itu harus diciptakan dari diri sendiri, memulai dari diri sendiri. Karena ketika kita belum bisa memimpin diri kita sendiri, kita tidak bisa memimpin orang lain. Seperti itu. Oke, saya tambahkan ya. Jadi, kalau di teori kepemimpinan, itu lagi pentingnya masuk diploma 4. Ada mata kuliah leadership. Di diploma 1 nggak ada kan? Di diploma 1 Anda sibuk aja tiap hari menghitung kesalahan. Ya? Jadi sibuk menghitung kesalahan, akhirnya sampai lupa kesalahan orang lain dan lupa kesalahan diri sendiri. Ya? Oke. Kalau di diploma 4 nanti Anda ketemu mata kuliah leadership. Nah, ada perdebatan di kalangan ilmuwan.
ilmuwan satu bilang pemimpin itu diciptakan. Karena kalau cuma sekedar dilahirkan, dia belum tentu punya bakat memimpin. Maka diciptakan. Bagaimana cara menciptakannya? Dididik, latihan, dan sebagainya. Itu yang ilmuwan pertama. Ilmuwan kedua bilang pemimpin itu dilahirkan. Sejak lahir dia sudah memang punya bakat sebagai pemimpin. Misalnya tokoh-tokoh terkenal ya, kayak Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, itu kan pendidikannya biasa-biasa aja. Maksudnya kalau soal insinyur, banyak insinyur. Kalau soal SH, banyak SH. Tetapi kan tidak semua jadi pemimpin. Nah, memang bakatnya memimpin. Orang bilang punya karisma. Nah, jadi yang ilmuwan satu bilang pemimpin itu diciptakan, tidak dilahirkan tapi diciptakan, dibentuk. Mungkin awalnya dia biasa-biasa aja, tapi kemudian disekolahkan begini, begitu, akhirnya jadi pemimpin. Ada yang nggak sekolahnya biasa-biasa aja, tapi memang dia punya bakat sebagai pemimpin. Itu perbedaan pendapat. Tetapi ini pendapat saya, pendapat ketiga. Pendapat saya adalah pemimpin itu, baik yang diciptakan maupun yang dilahirkan, dua-duanya harus lahir terlebih dahulu. Ya? Baik pemimpin yang diciptakan maupun pemimpin yang dilahirkan harus lahir lebih dahulu. Karena Anda nggak akan bisa menciptakan kalau dia belum pernah dilahirkan. Ya? Jadi itu pendapat ketiga. Anda boleh tidak setuju ya, karena itu pendapat ketiga kan. Orang ketiga kan pasti negatif citranya ya. Oke, saya pikir demikian. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Komkes sudah lihat saya lagi. Malah Komkes yang mau komentar. Silakan Komkes. Silakan. Saya akan memberikan pertanyaan. Ya. Apa menurut Mbak Zulfa tentang apa yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempunyai anggota yang membangkang? Apa yang dilakukan seorang pemimpin ketika bertemu dengan anggota yang membangkang? Ya. Bagaimana cara mengatasi pembangkang gitu ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin dan mungkin yang kita pimpin itu membangkang kita, mungkin langkah pertamanya bisa dilakukan adalah mengingatkan dulu, menegur. Kenapa kamu tidak suka dengan pimpinan saya? Apa yang salah dengan cara saya memimpin? Menanyakan, mengevaluasi diri sendiri. Lebih tepatnya itu yang nomor satu dilakukan. Yang kedua bisa menanyakan kepada pihak yang bersangkutan tentang sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Anda membangkang saya secara kasar seperti itu? Dan kemudian bisa menjelaskan kepada si pembangkang untuk bahwa aturan ini sudah ditetapkan. Jadi kamu harus ikut sesuai aturan yang ada. Seperti itu, Mas Komkes. Ya, saya tambahkan. Itulah pentingnya kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi. Jadi Wahono lagi, pakai teorinya Wahono. The power of word, kekuatan kata-kata. Komunikasi itu kan isinya kata-kata. Jadi kalau Anda nanti punya kemampuan berkomunikasi, tahu cara membangun, pertama tahu membaca lawan. Jadi kalau Anda ketemu saya 3 menit pertama saya diam. Kemudian saya baca, oh seleranya begini, kemampuannya begini. Maka kemudian kalimat yang muncul kemudian adalah kalimat yang menyesuaikan dengan pendapatnya dan kemudian sesuai dengan keinginannya. Sesudah itu baru kita arahkan. Kita belokkan, beloknya kemana? Beloknya sesuai dengan tujuan atau keinginan yang kita harapkan. Kita misalnya pengen ke pasar. Nah kita ajak dia bicara, dia bilang lebih enak ke stasiun daripada ke pasar. Saya bilang oke, kita ke stasiun tapi kita ke pasar dulu. Nah, akhirnya kan ketemu tetap ke pasar ya. Sudah dari pasar baru kita bilang oke, sekarang kita sudah di pasar, sudah lelah, ayo kita kembali ke kampus begitu. Sehingga kemudian stasiunnya terlupakan atau kita cari hari lain untuk ke stasiun. Itu tekniknya, kemampuan berkomunikasi, punya kemampuan menggunakan kata-kata sebagai kekuatan seperti yang dibilang Wahono. Dia kan sastra ya, orang sastra itu sangat punya kemampuan itu, the power of word itu, kata-kata. Oke, saya pikir cukup ya. Applause buat narasumber ketiga. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini tentang Pancasila sebagai sumber hukum ya. Silakan dilihat bahannya. Nanti kalau waktunya nggak cukup, Anda baca sendiri. Sekarang sudah jam 9.32, padahal Komkes bilang 9.40 harus selesai. Berarti berapa menit? 8 menit ya.
8 menit. Maka kita ambil yang penting-penting. Jadi Pancasila itu disebut sebagai sumber hukum. Nah, karena dia sebagai sumber hukum itulah maka kemudian dia disebut sebagai dasar negara. Atau kita bilang karena dia dasar negara dia jadi sumber hukum, ya. Bisa juga begitu. Anda lihat di slide keberapa itu, saya lupa itu, slide kedua mungkin. Jadi di situ disebutkan posisi Pancasila sebagai dasar negara dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, sebut Pancasila. Dengan berdasarkan kepada, itu artinya Pancasila sebagai dasar negara. Dan karena dia dasar negara, maka ada konsekuensi yuridisnya. Apa konsekuensi yuridisnya? Seluruh peraturan perundangan harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Kita ambil contoh terapannya. Anda ngukur, yang Anda gunakan aturan dasarnya apa? Permen. Tuh. Nah, permen tentang pengukuran itu dasarnya apa? PP 2497. PP 2497 dasarnya apa? UUPA. UUPA dasarnya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada urutan itu. Ada Pancasila. Pancasila masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu kemudian melahirkan UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria itu melahirkan sekian banyak peraturan pemerintah, salah satunya adalah tentang pendaftaran tanah, PP 24 tahun 1997. Kemudian dari PP 24 itu muncul sekian banyak permen, peraturan menteri. Artinya seluruh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu maksud dari Pancasila sebagai sumber hukum. Kemudian ada istilah hubungan formal dan material. Disebut hubungan formal karena Pancasila ada secara formal, secara resmi di Undang-Undang Dasar 1945. Itu hubungan formal. Hubungan materialnya apa? Hubungan materialnya segenap batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu relevan atau sesuai dengan Pancasila. Ya, ada hubungan formal, dia resmi ada di Undang-Undang Dasar, ada hubungan material, value-nya, nilai-nilainya, isi pasal-pasalnya di Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kemudian ada bicara tentang amandemen, kemudian ini ada beberapa ketetapan MPR, misalnya ketetapan MPRS nomor 20 tentang amanat penderitaan rakyat itu ya. Amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna. Jadi untuk yang namanya penderitaan rakyat itu kan sesuatu yang menjadi kepentingan rakyat yang mungkin belum sempat terwujud. Bagaimana agar itu terwujud? Gunakan value Pancasila. Bagaimana dengan kasus Rempang, Pak Aris? Gunakan value Pancasila. Hormati masyarakat adat di sana yang notabene adalah orang-orang Melayu. Ajak mereka diskusi. Berikan kesadaran pada mereka bahwa kita sedang berusaha mensejahterakan, tetapi bagaimana cara mensejahterakannya itu harus dirundingkan. Ya. Jangan kemudian secara sepihak. Kalau sepihak orang tersinggung. Ya. Jadi itu, kalau nanti Anda jadi pemimpin, diskusi. Jangan enggan diskusi. Pemimpin itu tidak boleh sepihak mengambil keputusan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan dalam pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan. Jadi itu lebih ditekankan lagi kalau nanti Anda bikin peraturan itu harus sesuai atau relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada hak asasi manusia, ada sekian banyak asasi ya. Misalnya hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, hak hukum, hak sosial, peradilan dan lain sebagainya. Kemudian di slide menjelang terakhir itu, menjelang terima kasih, ada istilah kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kenapa ini satu PowerPoint, satu rangkaian dengan cerita Pancasila sebagai dasar negara untuk mengingatkan bahwa presiden itu bukan raja yang berkuasa mutlak seperti Louis XIV di Perancis yang akhirnya melahirkan revolusi Perancis itu ya. Bukan. Presiden itu menjalankan amanat konstitusi, isi konstitusinya Pancasila dan batang tubuh konstitusi. Jadi kepala negara itu kekuasaannya tak terbatas. Kenapa ditulis kekuasaan tidak tak terbatas? Kenapa nggak ditulis kekuasaan presiden terbatas? Itu untuk mendikotomi, menunjukkan perbedaan antara
raja kaisar yang mutlak seperti Louis XIV di Perancis dengan presiden di Indonesia. Louis XIV itu kan bilang hukum adalah saya. Saya ngomong apa aja jadi hukum. Kaisar Romawi juga begitu, hukum adalah saya. Maka kemudian itu namanya kekuasaan tak terbatas. Bagaimana dengan Presiden Republik Indonesia? Kekuasaannya tidak seperti itu. Maka dikatakan kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Untuk menunjukkan adanya dikotomi antara presiden dengan kekaisaran. Ya, supaya kemudian ingat, presiden itu bukan raja. Presiden itu tidak berkuasa mutlak. Presiden itu hanya menjalankan amanat konstitusi. Kalau beliau melanggar konstitusi, turunkan, ganti presiden berikutnya. Ya. Tapi kalau beliau menjalankan amanat sesuai konstitusi, hormati, tunggu sampai kemudian masa jabatannya berakhir, kemudian bikin pemilu. Ya, seperti yang sekarang 2024 itu ya. Oke, saya pikir cukup materinya, singkat, 6 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita bubar. Pasti nggak ada. Mengganggu acara ke kantin. Nggak ada ya, Pak Hono sudah senyum tapi ditarik tangannya oleh sebelahnya. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita akhiri. Nasihat saya adalah lesson learn. Ambil pelajaran dari setiap pengalaman Anda hidup. Anda mengukur, ada pengalamannya. Anda sentring, ada pengalamannya itu. Jadi kalau Anda sentring berkali-kali kan lama-lama ahli itu. Ya. Kalau saya dulu ketika tahun 81 sampai 87 kan seperti Anda. Tugas saya itu ngukur. Itu sentring 1 menit, 2 menit beres. Sekarang saya pernah coba 15 menit nggak center. Nggak pas. Jadi pengalaman itu bisa membuat Anda semakin hebat ya. Saya pikir demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.